Sibuk tapi kosong. Malam turun pelan. Lampu-lampu masih menyala, layar masih terang, notifikasi masih berdatangan tanpa henti. Hari ini kamu sudah melakukan banyak hal. Bangun pagi, kerja, ngobrol, scroll ini itu, semua berjalan cepat. Seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Tapi saat semuanya berhenti, ada satu hal yang diam-diam terasa, kosong. Bukan karena kamu tidak punya apa-apa, justru sebaliknya, semuanya ada. Tapi hati seperti ruang luas yang tak berpenghuni. Kamu coba isi dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan hal-hal yang membuat lupa sejenak. Namun anehnya, semakin diisi justru semakin terasa hampa. Seolah hati ini bukan butuh ramai, tapi butuh sesuatu yang lain. Dulu berabad-abad lalu, ada seorang ulama yang sering memperhatikan manusia dengan sangat dalam. Namanya Hasan al-Basri. Ia pernah melihat orang-orang yang tertawa, namun matanya menyimpan kegelisahan. Ia melihat orang-orang yang sibuk, tapi hatinya lelah. Lalu ia berkata, dengan kalimat yang sederhana, tapi menampar pelan, bukan dunia yang membuat hati tenang, dan bukan pula banyaknya harta yang membuatnya hidup. Sunyi, kata-kata itu seperti cermin, yang memperlihatkan sesuatu yang sering kita hindari, bahwa mungkin selama ini kita salah mencari. Kita kira hati butuh lebih banyak kesibukan, padahal mungkin ia justru kelelahan karena itu. Kita kira hati butuh lebih banyak hiburan, padahal mungkin ia sedang lapar, tapi bukan lapar yang biasa. Lapar akan sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, lebih hakiki. Malam semakin larut, kamu mulai menyadari bahwa rasa kosong ini bukan musuh. Ia seperti pesan yang datang diam-diam, meminta untuk didengar. Dan mungkin ini bukan tentang hidupmu yang kurang, tapi tentang hatimu yang sedang jauh dari sumber ketenangan. Karena kadang, di tengah dunia yang berlari sangat cepat, yang paling kita butuhkan bukan ikut berlari, tapi berhenti sejenak dan menemukan kembali arah hati kita. Malam masih sama, lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Bayangan di dinding bergerak seperti sedang bercerita tentang sesuatu yang tak terlihat. Kamu duduk sendiri, tidak ada suara, tidak ada distraksi. Dan disitulah rasa itu muncul lagi, hampa. Padahal hari ini, kamu sudah melakukan banyak hal. Bertemu orang, menyelesaikan urusan, bahkan sempat tertawa. Tapi ketika sunyi datang, semuanya terasa kosong kembali. Seolah ada ruang di dalam hati yang tidak pernah benar-benar terisi. Di masa lalu, para ulama salaf memahami rasa ini jauh sebelum dunia menjadi seramai sekarang. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau pernah menggambarkan hati seperti sebuah wadah. Wadah itu tidak pernah benar-benar penuh jika yang dituangkan ke dalamnya hanya dunia. Kamu bisa mengisinya dengan kesibukan, dengan hiburan, dengan pencapaian, tapi tetap saja ada celah yang tak tertutup. Karena hati bukan diciptakan untuk itu. Hati diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Namun perlahan, tanpa kita sadari, hati itu mulai berubah. Bukan karena satu dosa besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus berulang. Lisan yang jarang berzikir, mata yang terlalu bebas melihat, waktu yang habis tanpa arah. Sedikit demi sedikit, hati mulai mengeras. Awalnya hanya terasa biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi lama-lama, kita mulai kehilangan sesuatu. Salat terasa hambar, doa terasa jauh, dan hidup terasa datar. Seperti makan tanpa rasa, seperti berjalan tanpa tujuan. Dan saat itulah, kita mulai bertanya dalam diam, kenapa hati ini kosong? Padahal semuanya ada. Jawabannya mungkin sederhana. Karena yang kita beri ke hati bukan yang sebenarnya ia butuhkan. Bayangkan sebuah tanah yang kering. Kamu bisa menaruh apapun di atasnya, batu, pasir, bahkan harta. Tapi kalau tidak ada air, ia tetap kering. Begitu juga hati. Ia butuh sesuatu yang menghidupkan, bukan sekadar memenuhi. Dan mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengisi, sampai lupa untuk menghidupkan. Malam semakin dalam, dan kali ini rasa hampa itu tidak terasa seperti musuh. Ia seperti tanda bahwa ada yang harus diperbaiki. Karena hati yang kosong bukan akhir dari segalanya. Bisa jadi itu adalah awal dari perjalanan kembali menemukan makna. Pagi datang, pelan seperti tak ingin mengganggu. Cahaya matahari masuk dari celah jendela kecil, menyentuh lantai tanah yang sederhana. Udara terasa lebih ringan. Atau mungkin hatimu yang mulai berubah. Setelah malam-malam panjang yang penuh tanya,
Akhirnya kamu mencoba sesuatu yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar. Bukan perubahan drastis. Hanya berhenti sejenak. Duduk, diam. Lalu perlahan, bibirmu mulai bergerak. Jikir. Awalnya terasa asing. Lidah seperti kaku. Pikiran masih berlari kemana-mana. Tapi kamu tetap lanjut, pelan-pelan, tanpa dipaksa. Di masa lalu, para ulama salaf sudah lama mengenal jalan ini. Seperti Sufyan al-Thawri yang memahami bahwa hati itu tidak bisa dipaksa hidup, tapi bisa dibangunkan. Dan zikir adalah salah satu panggilannya. Hari itu, mungkin tidak ada yang langsung berubah. Masalahmu masih ada. Kesibukanmu tetap menunggu. Dunia masih berjalan cepat seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada satu titik kecil di dalam hati yang terasa hangat, seperti api kecil di tengah dingin malam. Kamu mulai menjaga sholat, meski belum sempurna. Mulai menahan diri dari hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Mulai memilih untuk tidak selalu mengikuti semua keinginan. Dan perlahan, tanpa terasa, hati yang dulu terasa kosong, mulai terisi. Bukan dengan keramaian, bukan dengan dunia, tapi dengan ketenangan. Seperti tanah yang dulu retak, kini mulai menyerap air. Tidak langsung hijau, tidak langsung indah, tapi hidup. Dan disitulah kamu mulai mengerti bahwa yang selama ini kamu cari bukan lebih banyak, tapi lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan makna, lebih dekat dengan dirimu yang sebenarnya. Sufyan al-Thawri pernah mengingatkan bahwa hati yang hidup akan selalu menemukan jalan kembali. Meski sempat tersesat jauh, matahari kini naik lebih tinggi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu menarik napas dalam-dalam tanpa beban yang sama. Bukan karena hidupmu sudah sempurna, tapi karena hatimu mulai menemukan arah. Dunia boleh terus berlari, tapi sekarang kamu tahu kemana harus kembali. Karena hati yang dekat dengan Allah tidak akan pernah benar-benar kosong lagi.